penonton semuanya. Pada video ini akan dibahas terkait model investasi dan pengoptimalan nisbah. Investasi? Nisbah? Apa sih itu? Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Irgian Saputra, Nia Dwi Alvira, Octavia Prastika Ramadhani, dan Faiza Nashwa Arza. Apa aja sih yang akan kami bahas di sini? Yang pertama ada deskripsi masalah, kedua modal investasi, dan ketiga pengoptimalan nisbah. Dan nantinya di akhir akan kita dapatkan kesimpulan dari tugas ini. Deskripsi masalah. Lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, merupakan sumber pemodalan penting untuk sektor real. Namun, konsep perbankan belum sepenuhnya mencakup UMKM di pasar tradisional, menyebabkan kekurangan modal usaha dan dampak negatif pada pendapatan pedagang. Pasar tradisional semakin terdesak oleh pasar modern dan keterbatasan akses pemodalan menyebabkan pedagang beralih ke rentenir. Meskipun rentenir memiliki stigma negatif, mereka dianggap memberikan kemudahan dalam pembiayaan. Konsep keuangan syariah semakin berkembang sebagai alternatif yang adil dan diharapkan menggantikan rentenir. Beberapa penelitian menyoroti konsep profit loss sharing sebagai prinsip keadilan dalam keuangan syariah. Kemudian, digunakan modal investasi syariah untuk menghitung angsuran, bagi hasil, dan laba bersih harian dengan tujuan memberikan gambaran tentang konsep investasi syariah yang adil dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas perbandingan antara model bagi hasil dan model rentenir dalam transaksi peminjaman antara pedagang dan investor. Masalah yang diangkat adalah perbedaan antara kedua model tersebut dalam hal keuntungan bagi pedagang, nilai akuisisi optimal bagi investor, serta dampak dari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Pada video ini juga menyoroti kecocokan model bagi hasil untuk pedagang kecil dan kerugian dari model rentenir dalam praktik peminjaman uang. Model investasi. Yang pertama ada model matematika syariah atau model PLS. Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori profit loss sharing atau disingkat dengan PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi pelaku ekonomi. Profit loss sharing berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung bersama-sama. Nah, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam membangun model PLS sehingga model ini dapat berlaku. Yang pertama, pembiayaan diberikan kepada pedagang atau pelaku usaha mikro yang sudah melakukan kegiatan jual beli selama beberapa waktu. Sehingga penyertaan modal ini bukan merupakan modal awal pedagang dalam aktivitas jual beli. Yang kedua, pedagang mencatat laba dengan jujur setiap hari selama periode pembiayaan. Sesuai dengan prinsip larangan gahar, yaitu menyembunyikan informasi yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Yang ketiga, pembiayaan dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan, bukan untuk konsumsi sendiri. Pada model ini, pedagang diharuskan mengembalikan dana investasi setiap hari secara angsuran dan terdapat porsi bagi hasil di dalamnya. Proses pembiayaan yang mengandung bagi hasil ini menggunakan asyad musyarakah karena modal berasal dari kedua belah pihak. Berikut model matematika untuk pengembalian angsuran, yaitu STP sama dengan IT ditambah BTP ditambah CT, dengan STP adalah angsuran yang dibayarkan pedagang pada hari ke-T, dan I adalah angsuran pokok yang harus dibayarkan pedagang setiap harinya, di mana besarnya didapat dari A per T
dengan A adalah jumlah pinjaman dan T adalah periode pengembalian. Lalu CT adalah cicilan yang dibayarkan pada hari ke-T untuk membayar utang angsuran hari sebelumnya. Nah, utang angsuran tersebut terjadi saat pedagang mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar angsuran. Besarnya bagi hasil yaitu BTP dengan nilai porsi bagi hasil P terjadi dalam dua kemungkinan, yaitu yang pertama, nilai BTP sebesar P dikali WT dikurang IT dikurang CT jika WT dikurang IT dikurang CT besar dari 0, lalu nilai bagi hasil ini bernilai 0 jika WT dikurang IT dikurang CT kecil sama 0, di mana dalam hal ini WT adalah laba bersih hari ke-T. Lalu, besarnya angsuran pokok yaitu I bergantung kepada laba bersih yang diperoleh pedagang setiap harinya. Sehingga nilai IT ada 3 kemungkinan. Yang pertama, IT akan sama dengan IB jika laba bersih yang diperoleh pedagang pada hari tersebut lebih besar daripada angsuran pokok. Yang kedua, IT akan sama dengan WT jika laba bersih yang diperoleh pedagang pada hari tersebut lebih kecil atau sama dengan angsuran pokok. Yang ketiga, IT akan sama dengan 0 jika pedagang tidak mengalami keuntungan. Apabila pedagang sedang rugi atau WT kecil dari IB, besarnya angsuran yang tidak bisa penuh dibayarkan dimasukkan ke dalam hutang. Dalam hal ini kita simpulkan dengan HT dan dibayarkan bersamaan dengan angsuran dalam bentuk cicilan atau CT. Dan untuk T hari kedua dan seterusnya, berlaku hutang pada hari pertama atau H1 dapat diperoleh dengan mengurangi angsuran pokok atau IB dikurang angsuran yang dibayarkan pada hari pertama atau I1, di mana cicilan pada hari tersebut adalah 0. Dan besarnya cicilan atau CT dapat diperoleh dalam 3 kemungkinan. Yang pertama, CT akan bernilai HT-1 jika WT dikurang IB besar sama HT-1. Dan yang kedua, CT akan bernilai WT min IB jika WT min IB besar dari 0 dan kecil dari HT min 1. Lalu cicilan akan bernilai 0 jika WT dikurang IB kecil sama 0. Serta besarnya hutang atau HT dapat kita peroleh dengan mengalikan T dikali angsuran pokok atau IB dikurang jumlah angsuran yang dibayarkan dari hari pertama sampai hari ke-T dikurang cicilan yang kita bayarkan dari hari kedua sampai hari ke-T. Yang kedua ada model rentenir. Model rentenir diperlukan untuk membuat batasan agar model syariah tidak menyerupai model rentenir yang memberikan imbal hasil terlalu tinggi untuk investor. Rumus matematika untuk model rentenir yaitu SRT T sama dengan IT ditambah CT, di mana SRT T adalah angsuran yang dibayarkan pedagang pada hari ke-T, dan IT adalah angsuran yang dibayarkan pedagang setiap harinya, di mana besarnya didapat dari 1 ditambah J% dikali A per T, dengan A adalah jumlah pinjaman, T adalah periode pengembalian, dan J adalah besarnya bunga. Lalu CT adalah cicilan yang dibayarkan pada hari ke-T untuk membayar utang angsuran hari sebelumnya, di mana utang angsuran terjadi saat pedagang mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar angsuran. Lalu, besarnya angsuran pokok yaitu I bergantung kepada laba bersih yang diperoleh pedagang, sehingga nilai IT ada 3 kemungkinan, di mana untuk kemungkinan pertama, IT dapat bernilai IB jika laba bersih yang diperoleh pedagang pada hari tersebut lebih besar dari angsuran pokok. Yang kedua, IT akan bernilai WT jika laba bersih yang diperoleh pedagang pada hari tersebut kecil atau sama dengan angsuran pokok. Yang ketiga, IT akan bernilai 0 jika pedagang tidak
mengalami keuntungan pada hari tersebut. Dalam hal ini, WT adalah laba bersih pada hari ke-T. Lalu, apabila pedagang tidak dapat membayar angsuran atau belum melunasi utang cicilan karena sedang rugi, terdapat denda sebesar D. Dan untuk T hari kedua sampai seterusnya, berlaku hutang pada hari pertama atau disimbolkan dengan H1, itu dapat diperoleh dengan mengurangi angsuran pokok dikurang angsuran yang dibayarkan pada hari pertama atau I1, di mana cicilan pada hari tersebut adalah 0. Dan besarnya cicilan atau CT dapat diperoleh dalam 3 kemungkinan. Yang pertama, nilai CT akan bernilai HT-1 jika WT dikurang IB besar atau sama dengan HT-1. Yang kedua, CT sama dengan WT min IB jika WT min IB lebih besar dari 0 dan kecil dari HT-1. Yang ketiga, cicilan akan bernilai 0 jika nilai dari WT dikurang IB kecil sama dengan 0. Serta besarnya hutang atau HT diperoleh dalam 4 kemungkinan. Yang pertama, kita tidak akan mempunyai hutang atau HT sama dengan 0 jika WT min IB lebih besar atau sama dengan HT-1. Yang kedua, HT sama dengan HT-1 dikurang WT min IB ditambah D jika WT min IB lebih besar dari 0 tetapi lebih kecil dari HT-1. Lalu yang ketiga, hutang akan bernilai HT-1 ditambah WT min IB ditambah D jika WT lebih besar dari 0 dan kecil sama IB. Lalu yang keempat, HT akan bernilai HT-1 ditambah IB ditambah D jika pedagang tidak mengalami keuntungan. Pengoptimalan nisbah. Tujuan dari pemodelan ini adalah mencari nilai porsi atau nisbah P dari persamaan B, T, P yang optimal, yaitu menguntungkan bagi investor dan juga pedagang. Kali ini kita akan membahas dua model dalam pengoptimalan nisbah, yaitu model profit loss sharing dan juga model rentenir. Model profit loss sharing. Pada model profit loss sharing, parameter RP syariah dan PDP syariah menunjukkan masing-masing tingkat profit bagi pihak investor dan pedagang dari model syariah atau model PLS, di mana nilai RP syariah didapat dari persamaan A sebagai berikut. A adalah jumlah penyertaan modal yang diberikan investor kepada pedagang. ST, P, di mana T sama dengan 1, 2, hingga T adalah angsuran dari persamaan ST, P. Nilai HT adalah hutang cicilan yang dibayarkan akhir periode agar modal yang disertakan dapat lunas dibayarkan kembali. Penyelesaian persamaan RP syariah dapat dilakukan dengan simulasi metode numerik untuk mencari akar, seperti metode numerik bagi 2 atau Newton-Raphson. Parameter profit bagi pedagang pada model investasi syariah disebut PDP syariah, yang didapat dari perhitungan persamaan sebagai berikut. Di mana pada persamaan PDP syariah diketahui bahwa THT, P merupakan penghasilan pedagang yang sudah dikurangi angsuran sehingga dapat dibawa pulang. Model rentenir. Parameter untuk optimisasi dalam menentukan keuntungan dari investor dan pedagang masing-masing dari model rentenir adalah R rentenir dan PD rentenir yang memenuhi persamaan berikut. Contoh kasus. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh dari penerapan model bagi hasil dan rentenir. Jadi di sini kasus di mana pinjaman sebesar Rp1.000.000 dengan tenggat 20 hari dan P 10%. Itu akan ditampil berdasarkan laba rugi pedagang pada tabel 4 ditampilkan pada tabel 8.5. Kemudian untuk P sama dengan 28% ditampilkan pada tabel 8.6. Oke, sekarang untuk simbol-simbol seperti omega T, IT, HT, CT itu sudah dibahas pada poin sebelumnya, kita dapat direview kembali. Oke, sekarang dapat dilihat pada kolom pertama itu
omega T, kolom kedua IT, kolom ketiga HT, keempat CT, kelima B T 10%, kemudian S T 10%, dan kolom terakhir TH T 10%. Jadi dapat dilihat pada baris pertama ketika laba 1.565.000 itu angsurannya dibayar sebesar 50.000, dan didapat untuk B nilainya 151.500, ST 201.500, dan TH nya 1.363.500. Kemudian pada baris ketiga dapat labanya minus atau artinya rugi. Jadi pedagangnya rugi 810.000. Jadi di sini untuk angsurannya tidak dibayarkan dan dimasukkan ke dalam hutang atau HT. Jadi di HT dituliskan 50.000. Kemudian pada B dan S itu nilainya 0, dan pada TH itu min 810.000. Kemudian dapat dilihat juga pada baris kelima ketika pedagang untung 260.000, jadi itu mencukupi untuk membayar angsurannya itu 50.000. Kemudian pada tunggakan sebelumnya ada 100.000, jadi tunggakannya dibayar 100.000. Pada kolom C dibayar 100.000. Kemudian di HT sudah habis untuk tunggakannya, jadi didapat di kolom B 14.000, S 164.000, dan TH 126.000. Kemudian begitu seterusnya untuk baris-baris selanjutnya. Oke, dari tabel tersebut didapat untuk jumlah W atau laba ruginya diperoleh 10.125.000. Kemudian jumlah B atau uang yang diperoleh dari model ini itu 1.121.000, dan jumlah dari TH nya 8.004.000. Dan selanjutnya kita akan coba untuk model PLS dengan P 0,27%. Jadi untuk laba ruginya sama seperti sebelumnya untuk nilai omega T. Kemudian dilakukan perhitungan yang sama ketika labanya melebihi angsuran, maka untuk angsurannya langsung dibayarkan. Kemudian jika terjadi rugi, berarti angsurannya tidak dibayarkan dan dimasukkan ke dalam kolom hutang atau kolom HT. Dan ketika dari labanya sudah mencukupi untuk membayar, maka akan dituliskan di dalam kolom CT. Dan dilakukan perhitungan seperti tabel sebelumnya untuk baris-baris selanjutnya. Jadi nanti didapat jumlah dari laba ruginya sama seperti sebelumnya itu 10.125.000. Kemudian untuk jumlah BTP nya itu lebih kecil ya, mengingat presentasinya juga tadi kecil, jadi diperoleh 304.219. dan jumlah THTP 8.820.88. Kemudian dengan data laba rugi pada tabel 8.4 akan diterapkan model rentenir yang akan ditampilkan pada tabel 8.7. Jadi dengan pinjaman yang sama yaitu 1 juta dan tempo 20 hari. Di sini bunganya sebesar 30% dan ada biaya administrasi
sebesar 10% A yang diserahkan di awal. Jadi dapat dilihat untuk ada beberapa kolom berbeda dari model sebelumnya. Kolom pertama itu laba rugi atau omega T, kolom kedua IT, kolom ketiga HT ditambah D, keempat CT, kolom kelima SRT T, dan kolom keenam THRTT. Oke. Kita coba bahas beberapa baris. Seperti yang baris pertama, pedagang laba sebesar 1.565.000. Jadi karena mencukupi untuk membayar angsuran, maka angsurannya dibayar itu sebesar 65.000. Dan untuk HT tambah D kosong dan CT juga kosong. Kemudian di SRT itu 65.000 dan di THRT WT dikurang SRT di 1.500.000. Kemudian kita lihat ke baris ketiga, pedagangnya rugi sebesar 810.000. Jadi di sini tidak membayar angsuran, jadi dimasukkan ke dalam kolom HT tambah D. Karena di sini dendanya 1.000, berarti kolom HT tambah D menjadi 66.000. Kemudian untuk SRT nya 0 dan THRT nya 0 dikurang min 810.000 dikurang 0, jadi min 810.000. Kemudian lihat juga ke baris kelima, pedagangnya laba 260.000. Jadi untuk angsurannya dibayar sebesar 65.000. Dan karena uangnya masih ada, jadi untuk hutang sebelumnya dan juga denda itu dibayarkan juga, itu sebesar 132.000 dan dituliskan dalam kolom CT. Kemudian didapat SRT nya 167.000 dan THRT nya 290 dikurang 197, jadi diperoleh 930.000. Kemudian begitu selanjutnya untuk tabel untuk baris-baris selanjutnya sampai baris terakhir itu. Jadi dari tabel tersebut diperoleh untuk laba ruginya sama seperti sebelumnya, itu 10.125.000. Kemudian jumlah dari ST itu 1.306.000 dan jumlah dari THT 8.816.000. Jadi berdasarkan ketiga tabel tersebut diperoleh bahwa untuk model rentenir memiliki ST besar 1.306.000, itu lebih besar dari BT pada dua tabel sebelumnya. Itu pada model PLS dengan P 10% itu dapat 1.121.000 dan untuk P 0,27% dapat 304.219. Kesimpulan. Nah, dari pembahasan panjang sebelumnya, kita mendapatkan poin-poin penting yang dapat kita simpulkan, yaitu model syariah atau model profit loss sharing cocok diterapkan pada investasi modal kecil yang dalam hal ini diterapkan pada pedagang kecil dengan laba harian yang minimum. Total laba bersih yang dapat dibawa pulang oleh pedagang dari modal syariah lebih besar dari total laba yang dihitung dengan metode rentenir. Sedangkan total angsuran yang harus dibayarkan pedagang ke investor lebih besar jika dihitung dengan metode rentenir. Di sisi lain, pada modal syariah dihitung pula besar bagi hasil yang harus dibayarkan pedagang ke investor. Jadi, dapat disimpulkan skema profit loss sharing pada modal syariah lebih baik daripada skema rentenir. Sudah jelas bukan? Saatnya kelompok 6 pamit undur diri. Bye, thank you.